Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat YouTube di channel saya Rizky Video. Pada kesempatan kali ini saya akan memperbaiki kulkas satu pintu yang lampu hidup tapi tidak bisa dingin. Coba dicek bagian mesin. Mesin bersuara. Ini bergetar. Ini tandanya mesin hidup. Tapi bagian bodi harusnya hangat. Ini tidak hangat. Kita cek kembali bagian evaporator. Di sini tidak ada tanda-tanda bocor dan bersuara gemericik seperti air menetes. Pada pengalaman sebelumnya, kulkas yang mengalami kerusakan seperti ini rata-rata bocor di bagian bodi. Untuk menentukan bocor di bagian bodi, mari simak videonya sampai selesai. Sambil lanjut teman-teman, untuk mendukung channel ini silahkan like dan subscribe, tekan juga tombol loncengnya. Saya ucapkan beribu banyak terima kasih dan saya doakan semoga sehat selalu dan mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, amin. Kulkas ini pernah diperbaiki sama teknisi lain, tapi hanya dingin beberapa hari saja. Ini filter juga tidak diganti, juga tidak dipasang pipa vakum. Kondisi masih ori, tidak ada bekas las. Baik teman-teman, langkah yang pertama perlu dilakukan, saya akan memotong pipa keluar atau pipa kondensor ini. Kalau di sini harusnya ada semburan atau freon, ternyata hanya angin sedikit. Pada pipa yang saya potong ini, pipa kondensor yang ke bodi, ini saya pasang pentil, dan pipa kapiler yang ada di filter ini saya potong, akan saya buntu dengan las dan akan saya isi tekanan angin. Di sini dipasang pentil. Ini untuk menyingkat waktu, saya las dulu. Seperti ini teman-teman, sudah terpasang. Dan di sini dibuntu untuk pipa kapiler yang ada di filter. Kemudian diisi tekanan angin. Ini saya akan isi dengan kompresor luar. Dipasang selang manifold, selang warna kuning. Ini yang lurus ke jarum analyzer. Ini yang dipasang ke bodi, yang merah ke mesin. Ini sudah naik jarum sampai penuh, mentok, ditutup. Kemudian angin dikurangi, diposisikan jarum di angka tertentu dan ditunggu beberapa menit. Ini teman-teman, setelah beberapa menit jarum sudah turun, artinya bagian bodi kondensor ini bocor, harus diganti dengan kondensor yang sudah saya siapkan. Ini kondensor 8U sudah saya sambung ke pipa tembaga untuk memudahkan nanti pemasangan ke mesin. Kondensor dipasang, dibaut dan dispasi. Mesin ini perlu dicek olinya, kalau kotor diganti, kalau kurang perlu ditambah saja. Dan filter ini ganti baru, yang lama tidak dipakai lagi, kemungkinan sudah kotor. Ini kondensor sudah terpasang. Saya las dulu teman-teman. Sudah dilas, dan sekarang coba dihidupkan. Ini filter
sudah tidak dipakai, dilepas saja. Angin sudah keluar dari pipa vakum. Pipa vakum ini dibuntu, dijepit dulu dengan tang dan ditahan untuk pipa besar. Oli sangat banyak. Ini harus di flushing sampai bersih. Saya akan flushing dengan gas LPG. Alat flushing sederhana, saya dari ini bekas selang biasa yang saya masukkan pentil, kemudian disambung dengan selang manifold. Gas LPG regulator dibuka. Selang biasa ini masuk ke pipa balik dari mesin. Biarkan dulu gas masuk. Setelah gas masuk, pipa besar dari atas ini ditutup sambil dikeluarkan sedikit-sedikit untuk memperlancar sirkulasi. Kemudian ditahan, ditutup sekuat mungkin. Gas kemudian ditutup dan dilepas selang manifold untuk mendorong angin. Ini dorongan lebih kuat dan dilepaskan, oli keluar. Angin dari dalam masih berat, kemungkinan oli mengendap sangat banyak. Ini saya coba sekali lagi. Kalau tetap masih berat, harus di flushing seperti ini berulang-ulang sampai benar-benar bersih. Kalau semburan masih lemah atau masih berat, ternyata masih berat, oli yang keluar ini sangat banyak, jadi perlu diulang sampai bersih. Sudah bersih teman-teman. Dicoba saya tes kembali. Dan semburan sudah kuat, hanya angin. Proses selanjutnya penyambungan pipa dan pentil pengisian freon. Lanjut ke proses vakum. Ini saya vakum dengan vakum body, lebih efektif dan hasil juga maksimal. Kulkas dihidupkan, angin sudah keluar dari pipa vakum. Selang manifold ini dipasang. Kuat. Jarum analyzer sudah bergerak. Ditunggu sampai angin dari pipa vakum ini tidak keluar lagi. Ampere 5,3 karena mesin lebih besar. Disiapkan cairan metil, dicek untuk belembung udara. Ini masih keluar, harus menunggu lagi sampai tidak ada belembung udara. Jarum sudah di bawah 0 PSI dan belembung udara tidak keluar lagi. Dicabut listrik, kemudian metil dimasukkan dari pipa vakum. Posisi listrik dicabut. Ini menghisap sendiri sampai habis. Pipa vakum dibuntu, pres dulu dengan tang, kemudian ditutup dengan las.
dilas lebih aman, tidak rembes. Selanjutnya pengisian freon. Saya memakai freon kaleng. Pasang dulu nepel, harus kuat. Dibuka keran freon. Sebelum masuk ke mesin, freon dibuang dulu untuk memaksimalkan freon tanpa tercampur udara kosong. Kuatkan lagi. Sekarang dibuka, tapi listrik belum dicolokkan. Biarkan freon masuk dulu, menunggu sampai tidak terdengar suara desisan freon masuk. Cukup ditutup dulu keran manifold. Jarum berhenti. Perhatikan ini listrik dinyalakan dan jarum mulai bergerak turun. Ini artinya freon sudah terdorong masuk di bagian kondensor sampai jarum berhenti di antara 0 PSI. Dan ampere sudah mulai bergerak naik. Ini ditambah kembali freon. Coba keran manifold ditutup. Ini sudah 12 PSI. Cek ampere. Ampere sudah 5,9. Kondensor sudah panas, filter hangat, pipa balik ini terasa dingin. Kita lihat evaporator sudah dingin. Ini merata bersalju. Proses finishing yaitu melepas pipa kapiler pengisian freon. Cukup dicepit dengan tang, kemudian dipotong dan dilas. Baik sahabat YouTube, perbaikan kali ini alhamdulillah sukses. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa kembali di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.